Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Aditya Irawan dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Daratri Nur Hikmayati dari kelompok 1. Saya Wahyu Hendrik Pangestu dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Reza Dwi Aryani, saya dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Suharti Diksi, saya dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam. Saya Debianti dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Baik Nisyonar Azhara dari kelompok 1. Baiklah, jadi di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang spiritualitas sebagai jalan menuju Tuhan. Jadi yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan manusia bertuhan. Dalam perspektif Islam, spirit atau yang sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Quraisy dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadiratnya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah, sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Selanjutnya, 2. Manusia harus bertuhan dan berkaitannya dengan spiritualitas. Ada beberapa alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia. Yang pertama, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang panah dan tak menentu. Yang kedua, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang keempat, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Bagi yang mempunyai kecerdasan spiritual di dunia, diletakkan sebagai titik tolak dan pijakan untuk menuju akhirat, dengan durasi waktu yang dimiliki hanya dikerjakan sebagai jalan untuk mencapai sebuah produk yang disebut akhirat. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep dan sumber ketuhanan. Dalam hazanah pemikiran umat Islam, Tuhan adalah pembicaraan yang tidak pernah tuntas dan selalu menjadi polemik. Oleh karena itu, ilmu yang membicarakan Tuhan disebut dengan ilmu kalam dan pengkajinya disebut dengan mutakalim. Karena ilmu kalam selalu diperbincangkan dan diperdebatkan tanpa kata tuntas. Nah, dalam sumber historis, melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Namun, penjelasan berbeda dikemukakan oleh Andrew Newberg dan Mark Wakeman dalam Gen Iman dalam Otak Born to Believe. Dalam buku itu dijelaskan bahwa manusia dilahirkan tidak membawa kepercayaan yang dibangun oleh gagasan-gagasan yang diajarkan secara intens, sehingga tertanam secara neurologis di dalam memori dan berakhir mempengaruhi perilaku dan pemikiran kita. Sumber sosiologi. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari masyarakat beragama. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, dan wahyu dari agama-agama itu. Sumber teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman dianggap sesuatu yang sakral dan dikultuskan karena dimulai dari Tuhan sendiri. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk cara beragama hanya bisa diterima jika berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir yaitu sumber filosofi. Dalil al-Hudud Al-Kindi. Dalam argumen ini, Al-Kindi dengan gigih membangun basis filosofi tentang adanya pembaruan alam untuk menegaskan Tuhan sebagai pencipta. Argumen ini lebih menitik beratkan temporalitas penciptaan alam semesta oleh Sang Pencipta yang Maha Esa. 4. Pentingnya spiritualitas untuk dunia modern. Modernisasi di segala bidang sebagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan juga individualis. Akibatnya, manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan juga kedamaian.
Sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Rahmat, menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Oleh karena itu, spiritualitas sangat penting di dunia modern ini. Saya akan menjelaskan poin yang kelima, esensi dan urgensi spiritualitas dalam pengembangan karakter manusia. Manusia adalah makhluk yang menyimpan kontradiksi di dalam dirinya. Di satu sisi, manusia adalah makhluk spiritual yang cenderung kepada kebajikan dan kebenaran. Namun di sisi lain, keberadaan unsur materi dan ragawi dalam dirinya memaksanya untuk tunduk pada tuntutan kesenangan jasmaniah. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Terima kasih. Akan menjelaskan dan menarik kesimpulan dari makalah ini. Kesimpulannya adalah, pada hakikatnya manusia itu dideskripsikan sebagai makhluk yang diciptakan dan ditempatkan oleh Tuhan untuk membentuk karakter yang terpuji. Diciptakannya manusia oleh Tuhan terlebih dahulu, ditiupkannya roh atau jiwa halus yang dimana roh manusia tersebut dirasa mampu dan meyakini adanya kehadiran Tuhan dalam segala fenomena-fenomena alam yang terjadi. Pada hakikatnya spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia, akan tetapi tidak semua manusia menyadari dan memiliki sifat tersebut. Manusia yang menyadari akan sifat spiritualitas ini biasanya dijadikan sebagai pijakan menuju akhirat. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah presentasi dari kelompok 1 pada pertemuan kali ini. Apabila ada salah-salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan, karena sejatinya manusia itu tidak pernah luput dari namanya salah, lupa, dan dosa. Akhirul kalam, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.